69 juta orang di Indonesia susah untuk membeli rumah. Atau lebih tepatnya, millennials. Generasi yang 5 tahun lalu dikatain sama cowok berkacamata ini, Apparently, millennials have to manage. Accused of being entitled, narcissistic, unfocused, lazy. generasi yang paling malas, mau serba cepat, dan manjanya bukan main. Oke, thank you. Kalau kalian termasuk dalam age bracket ini, kalian digeneralisasi untuk susah membeli rumah. To be fair, kagak semuanya dari kalian, karena ada 28% dari kalian yang bingung aja mau rumah kayak apa. Tapi mayoritas susah untuk membeli rumah karena finansialnya mereka. Mungkin di sini ada yang bingung kenapa topik membeli rumah ini sesuatu yang hype, kenapa harus diliput di media sih? Apa fungsinya membeli rumah? Well, pertama karena generasi di atasnya kita melihat rumah itu sebagai aset. Dimana aset ini kenaikan harga yang luar biasa. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan kita punya gaji, ya beda jauh. Itu kenapa banyak orang cepat-cepat pengen membeli rumah untuk menjadikan rumah tersebut instrumen investasi. Tapi mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang masih bingung kenapa kita punya harga rumah dan gaji kita tidak bisa linear ya, kagak bisa berkorelasi secara lurus ya. Ya karena sekali lagi kebanyakan orang yang bisa membeli rumah melihat itu sebagai sarana investasi. Ya akhirnya disikat. Aka supply jadi dikit dan harganya jadi naik. Akhirnya buat orang yang beneran pengen beli rumah untuk ditinggalin, bingung kok mahal ya? Gimana cara belinya nih? Dari semua fenomena ini, gue jadi pengen tahu banget emang seberapa susahnya untuk membeli rumah. Bisa kagak kata susah ini dijadikan ke sesuatu yang tangible, yang beneran deskriptif? Karena kalau ngomongin susah kayaknya terlalu subjektif kan? Secara matematika, apakah beneran kita anak muda itu susah untuk membeli rumah seperti yang ada di headline-headline tersebut? Coba kita breakdown secara detail. Pertama, gue harus memberikan asumsi untuk kita bisa sefrekuensi. Asumsi pertama gue adalah anak-anak muda ini tinggal di ibu kota kita tercinta, yaitu Jakarta. Dimana saat video ini dibuat, UMR-nya adalah 4,6 juta rupiah. Dengan gaji 4,6 juta, rumah seperti apa yang mereka bisa beli? Atau lebih tepatnya, rumah paling murah tuh seberapa sih? Lalu ada program yang namanya Rumah Murah. Dimana kalau misalkan di Bodetabek bisa sampai serendah 300 juta rupiah. 300 jutaan ini jelasnya butuh DP, dimana DP tersebut pun bisa bervariatif tergantung developernya masing-masing. Tapi secara generik, sepengetahuan gua 20%, yaitu 60 juta rupiah. Pertanyaan berikutnya adalah, kita sebagai yang punya gaji UMR, gimana caranya kita punya 60 juta untuk nge-DP rumah tersebut? Masuk ke asumsi berikutnya, dimana kita bisa menerapkan yang namanya 50-30-20 budget rules. Dimana kita rincikan pengeluaran kita ke 3 kelompok. 50% ke needs, 30% ke wants, 20% ke savings. Contoh, kalian punya pendapatan 10 juta, 5 juta ke kebutuhan, 3 juta ke keinginan kalian, 2 juta ke kalian punya tabungan. Konsep yang sangat simple, tapi yang bikin kita kewalahan adalah ngebedain wants dan needs, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpa barang tersebut. Kalau keinginan adalah kita cuma ingin, tapi kalau kita nggak dapat barang tersebut, kita tetap bisa hidup. Lalu apa yang masuk ke savings? Dana darurat, DP untuk rumah, investasi, atau bahkan dana pensiun. Dan asumsi kalian beneran bisa, berarti 20% dari 4,6 juta kalian punya 920.000 yang kalian bisa sisihkan setiap bulannya ke dana savingsnya kalian. Lalu 60 juta tersebut kita bagi dengan 920.000. Kurang lebih 65 bulan atau 5,5 tahunan. Dan ini jelasnya pasti bisa fluktuatif tergantung kalian punya gaya hidup. Kalau misalnya kalian kagak butuh ngopi cantik-cantik ya, kalian mungkin bisa mempercepat dana 60 juta tersebut. Pokoknya kalau kalian beneran bisa neken gaya kehidupannya kalian, beneran secara ekstrim, mungkin cuma 50% kebutuhan, terus sisanya itu ke kalian punya savings. Ya, pastinya makin cepet juga. Dan mungkin di sini ada yang berpendapat bahwa bro, 50% dari 4,6 juta kan 2,3 juta bro, 2,3 juta di Jakarta mah mana bisa ngapa-ngapain bro. Gue punya kos saya harganya 2 juta, masa gue makan cuma 300.000 selama sebulan? Buat kalian yang mempunyai pemikiran seperti itu, coba tanya ke diri kalian baik-baik. Kagak cukup atau gaya hidup kalian aja yang ketinggian? Jadi ini semua juga berhubungan dengan mindsetnya kalian seambisius apa untuk membeli rumah. Tapi secara matematika stagnan, kalian bisa membeli rumah dalam waktu 4-5 tahun ke depan. Bro, tapi tadi kan lu contoh kasusnya di Bodetabek bro. Gue pengennya tuh Jakarta bro. Well, data yang gue dapat per meter persegi di Jakarta itu 21,44 juta di tahun 2017.
Asumsi ada inflasi 5% per tahun, ya di tahun 2022 ini mungkin bisa sampai 28 jutaan. Dan untuk ngobrol yang lebih gampang, gue buletin aja lah jadi 30 juta. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai kemampuan untuk menabung 2,3 juta per bulannya, dimana jelasnya setiap tahun itu pasti ada kenaikan gaji, tapi asumsi aja kalian kagak bisa menambah keterampilan kalian, jadi kalian tetap stagnan di 4,6 juta. Lalu habis itu kalian nyari 30 meter persegi di Jakarta, itu harganya berarti 900 jutaan, dan itu baru tanah doang. Ya berarti 3 kali lipat bisa sampai 15 tahunan. Gue tahu pembicaraan rumah ini pasti bikin kalian pusing. Kayak terlalu banyak variabelnya dan gimana caranya kita bisa nge-track variabel-variabel tersebut. Gue kemarin ketemu satu aplikasi keuangan all-in-one yang namanya Pina. Seperti yang gue ceritain di 50-30-20 budget rule, di Pina ini kalian juga bisa ngelakuin hal yang sama. Pertama, caranya kalian tinggal sign up doang, dan ini kagak rempong, kagak ada tuh verifikasi-verifikasian. Kalian tinggal sign up dan langsung jadi kalian punya akun. Dan di step awal pun kalian bisa langsung menghubungkan kalian punya rekening ke aplikasi Pina. Jadi setiap kali ada transaksi bisa langsung kalian kategorikan ini masuk ke kategori mana. Gue tahu pasti terkesan PR banget dan kok kayaknya harus mengkonsolidasi semua kita punya pengeluaran, bro. Tapi kalau buat kalian kagak mau pusing, tinggal kalian konekkan aja kalian punya rekening ke aplikasi Pina tersebut. Semuanya pasti akan lebih mudah. Sudah masuk ke aplikasinya, kalian tuh beneran tinggal taruh aja budgetnya berapa, dan akan terlihat dengan UI UX-nya yang cakep banget secara pie chart berapa banyak budget yang kalian sudah pakai. Dan mana aja sudah melewati dari batas yang kalian sudah komit. Ingat, walaupun ada aplikasinya, kalian tetap harus komit dan konsisten, karena kalau kalian kagak komit dan konsisten, mau ada aplikasi secanggih apapun ya kagak bakal berguna juga. Lalu seperti yang gue bilang terhadap kenaikan gaji kita tidak setara dengan harga rumah, itu kenapa kita butuh duit itu bergerak pas kita tidur, tidak berkorelasi dengan waktu kita buka mata. Yup, kita butuh duit itu beranak lagi saat kita tutup matanya kita. Passive income. Di Pina ada fitur yang namanya Pina Goals. Ini bagian dari Pina Invest, di mana kalian bisa nentuin dulu goal investasi kalian tuh apa. Sebagai contoh, dana darurat atau beli rumah. Kalian tinggal masukin aja target yang kalian mau capai itu berapa, kapan waktu mau dicapainya, sama profil resikonya kalian. Nanti otomatis Pina akan memberikan kalian suggestion terhadap instrumen investasi yang cocok dengan profilnya kalian. Dan buat kalian yang belum melek finansial, kalian bisa cek juga fitur Classroom-nya dari mereka. Contoh sistem budgetnya yang cocok untuk kamu. Atau yang lebih relevan ke topik video ini, mana lebih boros, sewa rumah atau beli rumah? Menurut gue copywriting di Classroom-nya sangat menarik. Buat kalian yang lebih suka baca dibandingin konsumsi videonya gue highly recommended kalian langsung cek aja fitur Classroom-nya Pina. Buat kalian yang suka baca buku, pasti kalian kebayang juga bahwa kok ini penulisannya terlihat enak banget ya. Kayak beneran full effort untuk bikin copywriting-nya. Enak dibaca gitu paragraf ke paragraf. Bro, ini aman gak bro? Tenang aja, Pina ini sudah diawasi oleh OJK. Untuk detailnya kalian bisa cek sendiri ke websitenya yaitu pina.id. Atau download langsung di Play Store atau App Store-nya. So, balik ke topik video ini, dimana apakah beneran anak muda itu susah untuk membeli rumah? Dari variabelnya sih menurut gue sih kagak susah-susah amat. Tapi jelasnya dari simulasi gue banyak variabel yang gue kagak include. Contoh, belum hitung kenaikan gaji, belum include KPR, dimana KPR secara generik itu bisa 5% di 5 tahun pertama, habis itu floating rate yang biasanya 10-15%-an sampai cicilan tersebut habis. Dan belum kalau misalkan 5 tahun lagi harga rumah itu bergerak lagi kan. Apakah beneran masih ada harga rumah di Bodetabek 5 tahun ke depan dengan harga 300 juta. Menurut gue ini topik memang beneran sangat kompleks, tapi gue harap kalian bisa lihat secara makro dahulu bahwa poin terbesarnya adalah fokus ke goalnya kalian. Kalau kalian tahu 2,3 juta itu sangat minim dan kalian itu harus level up, ya kalian butuh level up untuk kalian bisa nambahin source of income-nya kalian. Gue tahu mungkin buat kalian berasa kayaknya susah banget untuk naikin kita punya tipe-tipe pendapatan. Tapi kalau kita lihat secara objektif di negara yang ekonominya nomor 1 di dunia ini, yaitu Amerika Serikat, orang-orang yang sudah menjadi miliuner di Amerika Serikat, at least itu mempunyai 3 sumber pendapatan. Kenapa gue cerita ini? Karena gue yakin warga kreatif yang sudah nonton sampai sini, gue yakin kalian pasti punya ambisi untuk level up. Dan ini topik sebenarnya gue bisa ngelebar lagi terhadap apakah beneran yang namanya rumah itu sesuatu aset yang produktif. Karena gue yakin yang nonton video gue ini semua orangnya adalah kreatif-kreatif. Anak-anak muda yang benar haus terhadap knowledge. Dan asumsi kalian udah baca bukunya Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad, di mana buku tersebut memberikan impresi bahwa rumah itu adalah aset yang tidak produktif, kalian pasti berasa, ngapain gue beli rumah bro, mendingan gue beli NFT. Again, semua orang punya konteks masing-masing, tapi yang gue pengen kalian tahu adalah negara kita yang tercinta ini, Indonesia, masih negara berkembang. Artinya negara berkembang apa sih? Ya, kita punya ruang untuk berinovasi, ruang bertumbuhnya kita tuh masih besar banget. Dan buat kalian yang berasa PR banget kayak harus bikin
minimum budget, ada 50-30-20 budget rule yang harus kalian komit. Habis itu harus level up pula, kayak sesuatu yang kayak jauh gitu kan. Semangat guys, gue tahu ini mungkin terkesan PR, tapi setahu gue banyak banget juga developer sekarang udah memberikan cicilan untuk DP-nya kalian. Jadi secara teknis kalian kagak usah nunggu sampai 4-5 tahun ke depan. Pokoknya gue di penghujung video ini adalah pasti ada jalan, tinggal kalian cari jalannya. Sebelum kalian nyinyirin di kolom komentar terhadap gua itu orang bodoh, gua itu bukan expert, gua harap kalian tidak melihat subjek yang membawa materi ini. Orang ini memang tolol, tapi gua harap segelintir dari kalian bisa melihat materi ini secara objektif tanpa melihat subjeknya. Dimana membeli rumah itu kagak susah, tapi yes kompleks. Sesuatu yang kompleks bukan berarti kalian tidak bisa. Udah banyak banget materi di internet yang memberikan kalian simulasi terhadap gaya hidup yang harus kita kelola untuk bisa punya rumah saat kita masih muda. Itu aja, moga-moga video essay hari ini bisa memberikan kalian suatu informasi yang produktif, informasi yang berguna buat kalian. Nextnya kalian mau gue ngebawain video essay apa, tinggal komen aja di bawah. And jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif. By the way guys, gue itu baru ngomongin millennials loh, dimana biasanya headline-nya ngomongin anak muda, dan milenial sebenarnya udah nggak muda-muda banget kan. Kalau kita mundur satu generasi lagi, yaitu generasi Z, di mana populasinya itu kurang lebih 75 jutaan juga. Jadi kurang lebih ya 140-150 juta penduduk di Indonesia yang suka kopi cantik, yang investasinya ke aset-aset gambar nggak jelas. Ya mungkin kita nggak bisa beli rumah di dunia nyata, tapi kita bisa beli rumah di Meta.